hari-hari kita sudah lalui, tahun kita sudah lewati, kita mampu menghadapi semua, kita mampu melewati, menjalani hari-hari hidup kita. Dan berbagai persoalan, pencobaan, pergumulan, kita bersyukur Tuhan memberi kita kekuatan sehingga kita boleh kuat, kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan beberapa orang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2022. Tuhan sudah menolong. Sebab itu kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersaksi. Yang pertama kami undang keluarga Bapak Ibu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami persilakan singkat, padat, berbobotnya. Tidak usah panjang-panjang, yang penting ucapan syukur aja kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2022, Tuhan juga sudah menyertai kami, di mana kami telah bergumul di dalam penyakit dan juga banyak yang kami gumuli di dalam kami berada di rumah sakit Semarang, banyak masalah. Tapi Tuhan telah memberikan kekuatan, penyertaan. Walaupun semua yang terjadi ini, kami percaya bahwa semuanya ini ada maksud Tuhan, sehingga Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami dan kami boleh mengalami satu hal, yaitu kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat pagi hari ini kami juga berdoa supaya Tuhan di dalam tahun 20 masuk ke tahun yang 23 ini kami boleh mendapatkan penyertaan selalu, kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan. Biarlah kami boleh tetap setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Terima kasih segala doa-doa bagi hamba Tuhan yang di tempat ini, juga bagi Bapak dan Ibu Gembala, juga bagi sidang jemaat yang selalu berdoa bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa ada, bisa diberikan kekuatan, bahwa kami masih diberikan perpanjangan umur bagi Tuhan. Inilah kuasa daripada Tuhan. Biarlah kami percaya dan mengimbau bagi dan jemaat bahwa pada saat ini ya Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan, bahwa itulah berkat yang terbesar, bukan hal materi ya saudara. Kalau saudara, karena kami sudah mengalami pergumulan sakit penyakit yang begitu berat, kami boleh merasakan bahwa hal materi itu kita ya butuh ya uang ya, tetapi bukan segalanya, tetapi penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan itulah yang terbesar. Dan kita boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, bahwa Natal itu mempunyai maksud bagi Tuhan. Tuhan telah berkorban bagi kita, biar kita menghargai pengorbanan Tuhan itu. Inilah yang menjadikan kesaksian bagi kami dan kami boleh mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kesaksian yang menguatkan kita semua, memberkati kita semua dari kesaksian dari keluarga Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami mengundang kesaksian dari Ibu Ignio. Selamat pagi dan selamat bersaksi di tempat ini. Kami mau menyaksikan cinta yang Tuhan. Kami tahun
2022 ini banyak persoalan, banyak tantangan yang kami hadapi ini. Kami tidak kuat, tapi ada Tuhan Yesus yang membimbing kami. Kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu, dan kami dibimbing Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Kami tidak punya, kami berterima kasih atas membalas, tapi bisa membalas kebaikan dari Tuhan itu. Anak kami dan cucu kami sudah ditampung di tempat ini. Kami berterima kasih atas kuasa-Mu ya Tuhan yang kami berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur atas Ibu Gembala dan Bapak Ibu Gembala yang kami siap untuk menampung cucu kami dan anak-anak kami di tempat ini. Kami kalau ada kesalahan dan kekurangan minta maaf sebesar-besarnya. Dan Ibu dan pada jemaat juga ya, kami kalau mempunyai salah dan kami mempunyai sengaja tidak sengaja, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan kami akan tidak putus asa, tapi ada Tuhan itu yang menolong hidup kami. Kami akan memuji dan membesarkan nama Engkau. Selanjutnya bisa kami berikan kesempatan bagi keluarga Bapak Ibu Iwan dan Feve karena anaknya hari ini berulang tahun. Kami persilakan. Puji Tuhan juga tidak apa-apa, semuanya maju tidak apa-apa. Selamat tahun baru. Ngapain itu lagi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau menyaksikan di mana pertolongan Tuhan sungguh akan sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena hampir setiap hari dan setiap saat saya menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Terbukti saat virus COVID Delta, saya pun menjadi pasien pada bulan Juli 2021. Jujur, ini pengalaman saya tidak pernah saya bisa lupa. Bagaimana tangan Tuhan yang berlubang paku sudah menolong saya. Darahnya yang berkuasa sudah menebus saya dan memberikan kesempatan untuk saya boleh hidup, boleh ada. Sampai saat ini bagaimana saya ada saat ini. Dan saya boleh berdiri di sini. Bukan gagal saya. Semua kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saya mengucapkan syukur. Mari diberi waktu untuk beribadah dan mengenal Dia lebih lagi, mengenal akan kedahsyatan Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Dan Tuhan masih punya rencana-rencana yang indah buat saya. Semua kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja disembah. Amin. Tuhan dan memberkati kesatuan Ibu Iwan dan memberkati kita semua. Selanjutnya kami mengundang keluarga Bapak Ibu Tommy untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami persilakan. Kalau belum siap mungkin minggu depan ya. Ya. Kami persilakan keluarga Ibu Sisil atau Bapak. Mari.
Shalom. Sebetulnya saya ini tidak bisa saksi, tapi si pendemai hormati, sebetulnya saya ini ingin menyaksikan cinta Tuhan itu luar biasa pada kehidupan kami pada tahun 2022. Semua masalah Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, juga kalau waktu korban itu kan bilang kita ngikut Tuhan itu ya gampang ya susah, kita harus percaya. Tapi kalau kita percaya, iman kita juga percaya, Tuhan itu pasti tolong untuk selamanya, untuk semuanya. Dari tahun 2022 saya pun juga banyak masalah, banyak dari anak, juga dari keluarga, semuanya itu ada. Tapi saya kuatkan, Tuhan kuatkan aku untuk menghadapi semua persoalan yang ada, dari perekonomian, dari semuanya. Tuhan, aku sudah tidak mampu untuk melakukan ini semua, tapi aku percaya bahwa Engkau adalah penolong aku, Engkau adalah mujizat dalam keluargaku. Tuhan tolong aku tidak bisa ngomong apa-apa, aku cuma Tuhan tolong aku. Semua masalah yang dalam kehidupan kami, Tuhan pasti tolong satu persatu, dari anak sampai cucu kami juga. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan untuk mengatasi ini semua, tapi Tuhan itu sangat baik pada kehidupan keluargaku. Semuanya dicukupi, semuanya tidak akan kekurangan. Kalau kita percaya, iman kita kuat, semuanya Tuhan cukupi. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti genapi semuanya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Tuhan pasti tahu. Cuma aku bilang gini aja kalau berdoa, Tuhan tolong aku. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi aku bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Soalnya kita kan enggak tahu apa yang kita perbuat dari pembicaraan kita, perbuatan kita kan enggak tahu. Jadi aku setiap pagi itu bilang, Tuhan, kalau berdoa ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Terlebih dahulu kita minta ampun pada Tuhan, baru kita bilang apa yang kita harapkan. Tuhan itu pasti menolong kita. Tangan Tuhan itu enggak pendek, tapi tangan Tuhan itu sangat panjang, dapat mencakup semuanya. Tuhan itu luar biasa, tidak akan kekurangan satu apapun. Tuhan pasti cukupkan, asal kita percaya dan kuat, iman kita tidak akan goyah. Tuhan pasti kuatkan kita, akan kita diberkati semuanya. Itulah yang kami saksikan. Terima kasih. Tuhan memberkati saksian dari keluarga Ibu Sisil. Selanjutnya Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai keluarga besar saya itu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau namanya menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya bilang gak ada habis-habisnya. Karena apa? Bukti nyata sampai detik ini, kami sekeluarga boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan masih berikan nafas kehidupan, masa kesehatan. Itu sudah suatu anugerah dan karunia yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Kalau namanya pergumulan, namanya badai itu selalu ada. Dan sampai detik ini pun pergumulan itu tetap ada. Tapi kami mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun pergumulan itu selalu ada. Dan sampai detik ini pun pergumulan itu belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi kami tetap mengucap syukur. Karena apa? Dengan itu kami masih bisa melewati. Berarti Tuhan masih berikan kekuatan kepada kami. Dan kesempatan pada kali ini saya tidak bisa menyaksikan kita. Kalau saya bilang memang tidak
habis-habisnya, karena kita kasih Tuhan itu luar biasa dan selalu ada buat keluarga kami. Kesempatan ini saya memberikan ucapan selamat Natal kepada keluarga besar Bapak Ibu Gembala di tempat ini dan juga semua sidang jemaat yang ada, dan juga selamat tahun baru. Dan kesempatan ini juga kami keluarga besar saya pribadi mohon maaf bila mana ada salah hilaf kami, keluarga besar kami dalam perkataan kami, sikap kami sehari-hari. Kalau ada yang tidak sengaja maupun sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya di tahun baru ini 2023 kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga berkat yang melimpah dari Tuhan. Itu saja yang bisa kami saksikan. Terima kasih. Kasih Tuhan, masih 2 lagi ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Hendra, karena berulang tahun hari ini bersama Bapak Gembala juga Alvaro ya, berulang tahun lagi. Dan kesaksian terakhir dari Bapak Rudi Santoso. Nanti Bapak Ibu yang lain kami berikan kesempatan untuk bersaksi di minggu depan ya. Bapak Hendra, setelah itu Bapak Rudi Santoso. Diberikan kesempatan semua saja di pagi hari ini. Ya, tidak apa-apa, kita panjang waktu loh kok. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang kepada kami pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan keluarga kami. Selama tahun 2022 kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan tolong kami pada waktunya. Tuhan nyatakan, Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kami. Kami saat pagi hari ini juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan perhatian dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini, dan juga keluarga kami, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang selalu mendukung keluarga kami, baik di dalam kami pelayanan. Biar Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya, Tuhan memberkati. Kiranya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang bersama juga menjadi bagian kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini kami juga memohon maaf jika selama tahun 2022 mungkin kami banyak salah. Biar Tuhan sendiri akan memelihara kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini kami juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selanjutnya kami mengundang Ibu Lani, tokoh nasional. Ibu Lani, pasar sore kami persilakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Belum siap, keluarga Bapak Ibu Nihing. Belum siap. Mengundang keluarga Dari Pajarakan. Hokian. Mari Bapak Ibu Hokian. Puji Tuhan, saudaraku ya, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Allah selalu ada dalam hidup kami, saudaraku ya. Memang saudaraku ya, di dalam tahun ini memang pergumulan, persoalan itu mesti ada. Kita alami semua, saudaraku ya. Kita alami semua. Begitu juga suami kami, saudaraku ya. Suami kami yang mana mata yang kurang sehat. Kena apa ya? Mata itu kurang sehat, kena. Ya, itu saudaraku ya. Ya, kalau melihat orang yang namanya kurang jelas, saudaraku ya, kurang jelas. Kami bersyukur, kami selalu bawa dalam doa, saudaraku ya. Ya, melewati doa, saudaraku ya. Ada kemenangan dan kemenangan, saudaraku ya. Dalam setengah tahun ini ada perubahan yang baru dalam hidup. Saudaraku ya.
Biasanya kami bingung saudara, kami di rumah ya, hanya kami berdua saudaraku ya. Anak-anak kami sudah makan semua. Dan kami berdua, kadang-kadang ya, kalau pulaan itu ya, kami kan punya cukup kecil-kecilan ya. Kalau kami pulang, kalau sudah siang itu melewati jam 10 sudah ya, matahari sudah ada. Dia tidak mau, saudaraku, tidak mau. Soalnya ya, melihat cuaca-cuacanya nggak terang selalu ada dalam hidup kami, saudaraku. Saat ini saudaranya dalam setengah tahun ini, ya, dia Tuhan mana ada perubahan. Walaupun siang ya, kalau pulang itu dia bisa, saudaraku ya. Kami bersyukur ada mujizat, ada perubahan dalam hidup mereka, saudaraku ya. Ada perubahan sungguh, saudaraku ya. Walaupun malam, saudaraku, kami malam kadang-kadang sendirian, saudaraku ya. Loh, kayak apa ini ya, nenek? Aku malam harus keluar sendiri. Nah, kadang siang, kadang aku keluar sendiri. Nah, aku tidak bisa naik sepeda motor. Nah, aku harus jalan ya. Kalau aku kepingin ya beli apa malam, harus aku pergi sendiri, saudara, ke jalan. Tapi kami bersyukur saat ini dia bisa sendiri, saudaraku ya. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang berikan pada mereka, saudaraku ya. Dia bisa mana kalau beli apa-apa malam itu bisa jalan sendiri, saudaraku. Aku sampai heran lihat saudaraku. Waktu siang, saudaraku ya, walaupun ada matahari apa bersinar, saudaraku, dia bisa naik sepeda motor sendiri. Dia bisa naik motor sendiri dengan keajaiban Tuhan, dengan keajaiban Tuhan. Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu dengar dalam seruan-seruan kami, saudaraku ya. Kami sangat bersyukur ada perubahan baru dalam hidup kami, saudaraku. Kami sangat bersyukur sekali, saudaraku ya. Tuhan itu sungguh ajaib. Karena Tuhan itu sungguh ajaib benar, saudaraku. Kami bersyukur dengan tahun 2022 kami apa yang kami alami. Ialah dengan tahun 2023 lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Kami akan pujikan, saudaraku ya. Yang sedikit saja, saudaraku ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kesaksian dari keluarga Bapak Kokian. Bicarakan selanjutnya kami mengundang kesaksian dari Bapak Rudi Santoso. Bapak Ibu sudah lapar, sabar ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat hari Natal dan Tahun Baru untuk Gembala, juga bagi Pak John. Jadi saya ini ikut Kristen ini sudah lama, tahun 72. Sampai tahun 2000 itu ada kerusuhan di jalan raya, di Kersaan. Mau bawa naik minyak apa semua. Mau lari kemana tuh, bingung saya. Banyak orang diperkosa, mau lari ke mana, ke Poltigo dan tutupi. Waduh, saya itu sudah ikut andul selama Suyanto di sana itu. Baca firman tiap pagi jam 5, langsung terus pulang dengan pulang jam 5 pagi, jam 6 buyar, jam 6 pagi buyar. Dengan Pak Samuel Sarubate itu sudah meninggal. Sudah lama memang, zaman PKI 65. Siapa sih lahir 65 itu? 65, 51 saya lahir.
banyak kerusuhan semua, orang bukan TKI sudah dibelai semua, banyak macam-macam. Dan saya ini siap, aduh, bikin apa cari uang banyak-banyak, mati tidak dibawa, pulang udah, akhir muda, pulang udah juga, jadi tidak ada apa-apanya orang manusia. Sekarang ini 1 tahun sama 1 bulan, 1 bulan sama 1 hari, cepat sekarang, waktunya cepat gitu. Bingung. Kenapa sekarang mau payah-payah? Saya ini pensiun. Pekerjaan saya ini, saya anak laki 2 belum menikah, 3 sudah menikah, adalah laki perempuan. Jadi saya ngayu gitu. Ya angel, tetap dari ayu-ayu. Sudah, kalau sudah tidak kerja ya sudah. Jadi saya mau pensiun. Saya ini tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah ke Singapura, gimana? Pernah di Israel 36 jam. Di pesawat itu 36. Banyak orang-orang ini sekarang kayak mana nasional, ke Jepang apa. Saya tinggi tidak boleh. Tapi ya enggak. Kondisi gini gimana gitu. Sudah karena ekonomi ya gini, atau gini semua susah orang gitu. Pekerjaan semuanya disertai, yang pun repot, yang pun rusak, tantangannya saya sendiri gitu. Anak saya masih tidak bisa tuntut gitu. Saya dipingin anak itu kerja, saya bisa ada di rumah, yang paling mandi jam 9, capek gitu. Tapi ada kekuatan dari Tuhan. Jadi ya saya itu, Tuhan tolong saya. Semuanya orang itu kerjaan itu harus rajin. Tidak ada yang malas. Kondisi orang muda harus rajin, orang tua harus pensiun. Sekarang orang muda-muda tidak mau kerja. Pokok papanya suge, ya sudah kali menang. Kalau orang melarang, masih orang tidak punya mau kerja gitu. Sulit sekarang ini. Saya bingung gitu. Mau kemana? Menurut saya ini mana menurut saya? Tidak ada penerusan mana gitu. 2 laki 36, 1 42. Tapi anak saya sudah kembali semua kumpul sana. Saya ini ingin anak-anak ini bisa mandiri gitu. Tidak boleh datang orang tua. Jadi apapun soal kecil, soal besar harus ditangani gitu. Susah. Tapi ini saya beri kekuatan dulu tahun 2015 sakit. Tahun 18 sakit saya. Sekarang saya sudah sembuh total. Semuanya dari Tuhan yang kasih kekuatan, kesehatan, panjang umur. Papa saya itu umur 96. Mama saya itu umur 76. Tidak ada umur sekarang ini, tidak ada. Panggil. 96 papa saya. Masuk surga. Belum dapat dicukur rambutnya di mana mau pulang, aku sudah permisi saya. Ya rumah di mana papa mau pulang, permisi saya. Terus belok di mana di Kupiang itu biji Madura, makan terus mutabel dikancami, mau tak pulang tidak boleh, disuntik. Maka orang tua itu jangan kasih obat tidur, jangan sedikit sudah bisa pulih lagi. Akhirnya mati, ditaruh rumah saya situ. Banyak orang tak boleh taruh di Surabaya, tidak usah. Taruh rumah saya, berkata bapaknya. Memang semuanya dari orang tua. Tidak ada tangan orang dijual, suruh kerja. Ya bisa, tapi ya orang yang lebih sendiri. Aku dulu zaman 72 itu nyanyi itu bek kucing meong-meong itu ada di gereja Sangkaria. Terus di dalam dunia ada 2 jalan itu dari Sangkaria. Ada yang kecil, ada yang besar. Siapa yang mau pilih? Saya ini sudah capek. Sekolahnya saya ini hanya kesenang. Tapi hikmat kayak dokter. Jadi mau kerja ini dituntut Tuhan. Jadi ini dituntut. Kok aneh? Tuhan pertolongan banyak, dituntut. Nyetir sendiri ke Surabaya, sambil nyanyi, sampai Surabaya, terasa nyanyi, tidak tidur. Kalau orang nggak nyanyi, tidur, sangat ngantuk. Di jalan itu, dari sini ke Surabaya, nyanyi. Nyanyi sendiri.
Jadi pendek sama pendek bisa pelan-pelan gitu. Tidak apa-apa. Bukan saya ini ingin bisa nyetir, tapi kadang-kadang itu saya terima kasih Tuhan Yesus karena itu pertolongan banyak, berkat-berkat Tuhan disediakan, semua anak-anak semua sudah kembali, tapi anaknya belum, tidak ketemu jodoh belum masih. Pikiran ini mendal, pikiran ini mendal, pikiran ini mendal. Jadi saya apa orang itu? Saya ngerti juga itu. Orang itu kalau bikin kayu dilihat, waktu pagi itu dilihat hasilnya itu apa paesan, apa orang biasa. Kalau paesan ya sudah ayu, kalau pagi itu dilihat jam 4 itu. Tahu, kalau melihat sekarang di paes ayu sebentar, pagi itu dilihat. Jadi tahu dari itu. Saya ini tidak pilih-pilih orang. Tapi nyonya saya itu belok alito, saya belok Pak John. Nyonya ngomong suruh ngelok malah tuh, enggak, saya enggak mau. Seperti kembang pindah mati. Enggak mau, saya mau ikut dua di GBIE Pak Daud. Kadang-kadang enggak di sini, di sana gitu. Sini 3 kali, sana 1 kali gitu. Saya itu ingin tidak kira-kira gitu, tidak kesel bikin dana gitu. Jadi sama-sama bagus, tapi korbannya Pak John itu sudah kelas 3, S3. Pendeta kadang-kadang ada kelas S1. Bukan sekolahnya, lebih ngerti gitu. Aturan lebih ngerti cara intinya itu lebih cepat gitu. Saya bertumbuh gitu. Saya ini dulu saya ingin jadi pendeta, namun jadi usaha toko dan seneng saya ini. 50 saya lebih pendeta sekolah bisa, bisa. Itu yang orang sini nari sing tak uang di waktu itu jadi pendeta orang siapa ya sih? Ditato tuh. Kalau di mana nggak tahu di rumah. Ya saya terima kasih kepada Tuhan biarpun berkat. Biarpun setir, biarpun anak kembali, saya sudah dipahami Tuhan selalu tolong saya. Saya ingin umur panjang, kalau sudah anak selesai, dipanggil Tuhan itu enak, supaya tidak gegeran masalah harta. Nah ini anak ini saya putar harta. Katanya kalau anaknya ribut, hartanya banyak, terus itu tidak masuk surga. Saya ngomong ini orang Penado namanya pendeta Penado, dia ngomong gitu harus dikasih bagian. Belum selesai itu siapa yang punya ini, siapa yang punya ini. Kalau udah kasih bagian, papanya tidak masuk surga katanya. Namanya situ siapa namanya pendeta Penado, Roy. Betul kan enggak? Saya bingung gitu. Saya bingung. Saya ini ingin jadi orang yang baik gitu. Soalnya selalu ada masalah terus. Soalnya saya sudah Sio Naga. Saya Sio Wiki. Ini di terus. Kadang Sio Yesus. Saya bingung. Kenapa ini saya? Jadi saya ini ingin jadi jangan sampai susah. Di surga itu pasti jejak berapa triliun tidak bisa masuk. Hati-hati, bukan masalah uang itu. Jadi terima kasih, Yesaya Tuhan selalu menolong. Jadi saya ini mau nyanyi, aku mau cinta Yesus. Ku mau Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
kesaksian dari Bapak Rudi. Mau lanjut Pak Gembala apa gimana minggu depan? Ya lanjut sampai setengah 11. Sabar ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Selanjutnya kami undang keluarga Ibu Nike untuk menyaksikan kebaikan. Kalau kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita pernah habis habisnya. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebetulnya saya itu dalam keadaan sakit sekarang ini, tapi Tuhan kasih saya kekuatan. Dan mungkin orang enggak pernah percaya kalau saya sekarang itu sakit. Soalnya saya bisa setir mobil ke Surabaya untuk periksa ke dokter. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Jadi melekat saja kepada Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi, memberi kesehatan, memberi kita panjang umur. Saya kira tidak usah panjang-panjang. Hari ini hari ulang tahunnya Bapak Gembala. Gimana kalau kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun? Iya, sekarang juga. Kami ucapkan selamat panjang umur kepada selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia. Selalu sehat, ada umur, tahun baru. Terima kasih Tuhan berkati kesaksian dari Bu Nike. Selanjutnya kesaksian dari Bapak Haryono. Bapak Ibu yang belum bersaksi mohon singkat ya, singkat padat aja ya. 5 menit. Ya, 5 menit per orang supaya pas setengah 11 sudah selesai. Lama, nggak apa-apa ya. Ya. Terima kasih ya kepada Tuhan Yesus Kristus, seluruh sidang jemaat yang sudah menyaksikan kemurahan Tuhan. Memang benar sekali ya, Yesus itu sempurna. Amin. Ya, sempurna segalanya ya, tak bercacat. Ya. Persoalan, pergumulan, tantangan hidup, katakan Tuhan Yesus sempurna. Tidak ada ilah lain hanya selain Yesus. Nah, saya bukan seorang rohani ya, maaf ibu-ibu bapak. 5 menit, ya menit. Lebih. Supaya apa ini kesaksian semua satu demi persatu ya, itu menguatkan kita semua anak Tuhan yang percaya keseluruhannya ya. Saya bukan seorang ini, bukan menyombongkan pribadi saya. Mengapa? Mengapa kami pribadi ya, sebagai anak Tuhan yang baru bertobat mengenal Yesus Juru Selamat yang sempurna ya. Renungkan itu. Pahami, dalami apa kata sempurna. Apapun bentuknya persoalan, pencobaan, Yesus sempurna. Dalami terus. Dalam perjalanan itu bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Tidak terkecuali. Ini pribadi saya ya. Pak Haryono Paulus ya.
John sendiri pribadi yang membaptis saya di gereja ini. Kenapa kami ini pengalaman pribadi saya di tahun 2022 sampai saat ini detik-detik terakhir kami masih dalam melayani Tuhan. Tapi kami pribadi enggak saya expose, enggak saya baik di media massa, tapi saya tertutup itu aja dalam pelayanan saya. Saya sulit untuk pribadi saya ini, bukan rohani saya, bukan jiwa saya, bukan kesombongan saya, bukan. Saya sulit untuk berbicara tentang hal-hal duniawi, sulit pribadi saya. Saya ngomong ke Tuhan Yesus. Setiap kali saya, Tuhan, entah apa yang dalam pikiran saya kok masih berbicara seperti itu sampai saat ini. Pakai kami Tuhan, sesuai kehendak-Mu rencana-Mu. Sisa umur hidup kami Tuhan, pakai kami. Apapun bentuknya, kami siap Tuhan, untuk menjadi tentara-Mu Tuhan. Ternyata saya sulit untuk bicara tentang hal-hal duniawi, untuk bicara orang-orang dunia itu sulit. Sampai saat ini, saya pengen sebetulnya, tapi nggak bisa. Masih tetap tentang kerohanian, kebenaran, juru selamat, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya ngomong begini, bukan sombong, bukan saya sombong rohani. Kerap saya masih tentang kerohanian. Detik terakhir ternyata saya ada warning buat Tuhan. Ini saya punya kenalan ya di gereja Philadelphia ajarkan ya. Itu ibu gembalanya rondo, ibu-ibu rondo. Mungkin ibu sudah tahu Bu Betty ya. Baru kenal saya sekarang. Baru kenal, namanya baru tahu dari Hendra. Saya kenal cuma namanya saya nggak kenal. Dia sampai sekolah pasti siluman rohani itu selama saya berada di Solo selama 2 bulan. Terus masukan tentang kekuatan, tentang firman, tentang apa itu Yesus itu begini begitu. Oke, terima kasih Ma. Oke, terima kasih Ma. Dibalaskan. Kami pribadi kan apa itu takutnya tersinggung lah gimana ya. Saya ini kan ada pekerjaan besar buat kamu. Saya kok tertarik, padahal bukan sombongnya, bukan saya sombong kerohanian saya. Itu siapa? Kalau memang ini rumah Tuhan, kalau ini tempat doa sampai 2 atau 3 orang berkumpul berdoa dalam nama Yesus, ada Yesus di gereja ini. Saya bicara seperti itu bukan sumpah, tapi janji di firman Tuhan. Oke. Saya maaf ya, saya orang pas-pasan ya, saya minta uang bensin aja, sebab dari sini Kasam ya, dari Kasam ke Selatan Utara itu 2 kilo, pas ke barat itu masih hampir 2 kilo, bensinnya aja berapa? Ya, dengan saya punya keluarga, punya anak, ya. punya keluarga, kebutuhan ini, hanya minta uang bensin. Kalau enggak, ibu-ibu belum yakin, ya, belum percaya, silakan ke rumah ibu gembala tersebut. Saya minta uang bensin aja, Ma. Oke, Pak, siap. Ini mesti tentang kerohanian saya untuk mengibarkan panji-panji kebesaran Tuhan Yesus di gereja tersebut. Masalah ini rumah doa. Ada sengketa sedikit, saya maju, saya bentengi dia, ternyata ibu gembala dimenangkan soal tanahnya sudah selesai, sudah clear dengan pihak berwajib. Itu ya, maaf ya kesaksian Tuhan Yesus ya buat kami pribadi saya ya, iman saya, kekristenan saya. Akhirnya kami itu orang biasa, orang nggak pengalaman apa-apa, nggak ada, sedikit pun nggak punya. Cuma skill saya itu di proyek, bagian tukang nyapu aja. Punya pengalaman apa?
hanya nyapu, nebang kayu. Di proyek selama 12 tahun. Saya maju, ternyata Tuhan luar biasa, Pak. Tuhan, tolong Tuhan, beri kami hikmat, kemampuan, kepintaran, serta kebaikan gereja ini untuk saya mendapati. Entah itu saya menguliti atau saya gondrongi, entah itu ngecek keseluruhannya untuk penatanya yang begini masih kurang, begitu masih kurang, saya siap, saya full masuk, refresh, ini pelayanan, ini gereja Tuhan, ini penyembahan Tuhan. Kalau memang itu khusus untuk gereja. Oke Bang, ternyata pinter lah saya. Dia puas ya. Dia, aduh, hebat kamu Pak. Saya ngomong apa ya? Saya, terima kasih Tuhan, kami diberikan kepintaran. Saya kan kuli, saya itu tukang nyapu, lebih saya nguliti. Satu hari itu dapat 2 meter. Setelah itu 2 hari, oh itu sekarang bisa 3 meter. Tapi belum tak pelambir langsung tak cek. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya punya tenaga, pikiran, dan punya waktu untuk memproklamirkan engkau di gereja tersebut. Terserah. Sampai rondo atau begini begitu tentang perjalanan umat tersebut, ya Ibu Betty tersebut. Saya tak peduli, yang penting rumah doa. Kalau memang ini ditegakkan di bumi Pancasila, untuk selanjutnya generasinya anaknya sendiri nanti. Maka dengan kerja terus anaknya umur sekian harus jadi pendeta, harus kibarkan gereja tersebut di sini. Sebab kuasa kegelapan semakin hari semakin kuat untuk menghancurkan orang benar, orang Kristen, orang percaya Yesus. Harus kuat gereja ini berdiri, apapun bentuknya sampai. Ya, aku pribadi menguatkan ya, menguatkan ibu-ibu apa ya. Itu aja menguatkan ya, bukan saya sombong rohani saya. Inilah perjalanan saya ke Kristenan saya ya. Detik-detik terakhir masih belum selesai, tinggal finishing. Apa ada sih suruh pasang kalvalu ya tidak tahu saya itu mungkin masih tetap di sana ya, mungkin rencana Tuhan. Kalau memang nggak di sana, saya ada job lain di Pasuruan itu ada pekerjaan besar buat saya, gaji besar, tapi saya masih mau bertahan. Itu aja ya tentang iman saya ya di tahun 2022 ya. Dan bersyukur Tuhan Yesus memberikan kekuatan iman itu yang saya minta, kekuatan iman kami pribadi, baik iman bapak-bapak, ibu-ibu maupun sidang jemaat semuanya yang tidak hadir maupun yang tidak hadir, dan pelayan-pelayan di sini tetap kuat, sportif, dan tidak ada pencobaan sedikit pun gereja di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Tuhan memberkati saya dan Pak Amiono. Selanjutnya kami berikan kesempatan keluarga David Tika. Siap keluarga Ibu Roni, Ibu Ani, dan Ibu Liliana. Natal dan tahun baru. Tepatnya saya di tahun 2022 banyak sekali ya sebenarnya. Saya banyak belajar di tahun 2022. Nah, satu kesaksian saya itu di tahun 2021 itu saya tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun, dan itu saya cek di dokter, ternyata untungnya tidak apa-apa, cuma gangguan hormon. Nah, di saat itu dikasih obat, terus dikasih obat itu lancar menstruasinya. Terus akhirnya saya berpikir untuk bulan ke-4-nya itu berpikir anu aja deh, IUD aja supaya menunda untuk kehamilan. Nah, saya bilang ke suami 1 aja, enggak mau lagi ngomong gitu. Terus akhirnya tapi Tuhan berkehendak lain, akhirnya saya sudah dikasih anak kedua. Itu
padahal saya mengkonsumsi obat lancar haid dan untungnya tidak apa-apa pribadinya itu. Kadang di saat kita kita rencanakan tapi Tuhan berkata lain. Terus ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di hidupmu, hidupku. Tak terbatas hatimu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Jadi Tuhan itu tidak terbatas. Jangan pernah kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah kalau Tuhan masih mau bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kesaksian dari keluarga Bapak David dan Ibu Tika. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi keluarga Ibu Roni. Belum siap? Ibu Eni. Terima kasih diucapkan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mana saya diberi kesempatan bersaksi pada pagi hari ini, yang mana saya akan menyaksikan kisah Tuhan di tahun 2022, yang mana di bulan 10 kemarin ini
anak saya Wendy mengalami sakit dan mengalami rumah sakit yaitu batu, tetapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga hari ini anak saya Wendy masih sehat karena Tuhan sudah memberi organ-organ tubuh yang baru. Saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah lalai menolong anak-anaknya. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang senantiasa selalu membantu doa dalam kehidupan rumah tangga kami, anak masih hidup kami. Dan saya juga tidak tahu akan terjadi di tahun 2023, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan sama di tahun 2022. Dan sebagai ucapan terima kasih, saya ingin menyaksikan memuji nama Tuhan. Aku masih di tempat ini, ku rindu menanti kehadiranmu, Tuhan yang selalu ada bersamaku untuk mengatasi setiap salahku. Aku masih di dunia ini, ku rindu menanti kedatanganmu, Tuhan yang selalu sanggup menjagaku dan berjanji setia nolongku. Aku pun tahu kau ada denganku di setiap waktu. Ku bersyukur, aku pun tahu kau ada dekatku tanpa batas waktu. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau mengasihiku. Aku pun tahu kau ada denganku di setiap waktu. Ku bersyukur, aku pun tahu kau ada dekatku tanpa batas waktu. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau mengasihiku. Tuhan memberkati kesaksian dari Ibu ini. Selanjutnya kesaksian dari Ibu Ani. Siap-siap Ibu Liliana. Kemudian Liliani, kemudian Ibu Sanjaili. Shalom. Puji nama Tuhan. Disuruh singkat. Udah lapar. Puji nama Tuhan, dari sekian banyak kesaksian dari tahun ke tahun ini suatu momen yang dimana kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Begitu banyak ya kesaksian, entah itu yang mengalami penyakit, entah itu yang lagi mengalami masalah, pokok berbagai macam masalah. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa aku masih punya Tuhan yang besar, amin. Dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan. Undur dari pengiringan Tuhan, kita tetap setia untuk menantikan setiap jawaban yang Tuhan berikan kepada kita, amin. Kado terbesar di dalam 2022 adalah bahwa saya diberikan pasangan hidup yang seiman. Dari yang agama seberang, dia bisa berpindah, dia bisa seiman dengan saya.
dan kita menjalani rumah tangga dengan satu nakoda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah sekarang pun saya pribadi masih di dalam penantian jawaban Tuhan, tetapi saya tidak pernah menyerah. Saya katakan bahwa aku masih punya Tuhan. Itu yang tetap saya pegang. Saya mau berbagi iman dengan saudara bahwa selama menjadi Kristen, kita jangan pernah takut untuk meminta apapun kepada Tuhan. Mungkin saudara ingat bahwa dulu saya pernah mengatakan bahwa ada seorang teman yang menegur saya, "Kamu terlalu sombong." Saya pikir saya sombong karena sudah tidak bergaul dengan mereka, sibuk dengan pekerjaan saya sendiri. Tetapi Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan memberikan membuka pikiran saya bahwa teman saya katakan, "Kamu terlalu sombong." Saya mengerti. Tuhan sudah menegur kehidupan saya. Di dalam arti saya bukan karena sombong saya tidak menyapa saudara-saudara, atau sekarang saya karena mempunyai kekayaan yang berlimpah, bukan. Tetapi kesombongan saya karena saya mengandalkan kekuatan saya. Dan saya sadar bahwa itu salah. Setiap langkah saya, setiap saya bekerja, saya katakan, aku masih punya Tuhan. Itu tidak pernah berhenti saya katakan di dalam rumah, di dalam pekerjaan. Saya selalu berkata, kalau memikirkan masalah memang tidak pernah ada habisnya. Tetapi saya bawa masalah itu dengan pujian. Aku masih punya Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan kepada saya. Satu janji saya, Tuhan, saya tidak akan pernah undur mengiringi Engkau. Sekalipun banyak pencobaan di dalam kehidupan saya, satu yang saya pegang, aku masih punya Tuhan yang besar. Tuhanku sanggup untuk mengalahkan semuanya. Tuhan lebih besar daripada masalahku. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai aku. Di tahun 2023 saudara-saudara pasti sudah tahu bahwa perekonomian sangat sulit. Orang kaya pun mengatakan bahwa ekonomi sekarang sulit. Tetapi sesulit-sulitnya orang kaya, mereka masih bisa ke luar negeri untuk berlibur. Sekaya-kayanya kita orang miskin, kita masih bisa bersyukur saat ini. Kita masih bisa makan, kita masih diberi kesehatan yang melimpah. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena Tuhan beserta dengan kita. Jangan pernah ragu saudara, katakan, aku masih punya Tuhan. Dan pengiringan Tuhan, Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Saya hanya mau katakan kepada saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kelahiran Tuhan Yesus sudah dinyatakan bahwa pertama kali kabar kesukaan yang Tuhan berikan melalui malaikat Gabriel kepada para gembala. Malaikat katakan jangan takut. Dengan kelahiran Tuhan pada momen hari ini, kita masih menyambut kelahiran Tuhan. Jangan takut, Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan telah tetap setia mengiring di dalam kehidupan kita. Melewati 2021, 2023, saya yakin Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, menopang kehidupan kita, bahkan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian kesaksian saya. Biarlah iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, pengiringan kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kesaksian dari Ibu Ani. Kami persilakan Ibu Liliani, Ibu Tanjaili. Kalau sudah tidak ada, nanti mungkin jemaat Tuhan yang lain, nanti minggu akan datang minggu depan ya. Puji nama Tuhan, pagi hari kita akan berikan khotbah.